Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Umbun di mata kuliah e-bisnis. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam nikmat iman dan sehat ya, amin. Di pertemuan 5 ini saya akan membahas tentang evolusi e-bisnis. Evolusi e-bisnis di dunia maya ada 4 tahapan, yaitu channel enhancement, value chain integration, industry transformation, dan convergence. Alasan evolusi, kenapa si e-bisnis ini mengalami evolusi seperti yang ada pada manusia atau dunia, yang mengapa mengalami evolusi? Yang pertama adalah sangat berhati-hati. Yang kedua, resiko lebih kecil. Ketiga, benar-benar memberikan value kepada konsumen, memberikan nilai kepada konsumen. Channel enhancement adalah perusahaan yang ingin memanfaatkan internet dapat memulai dengan menggunakan teknologi informasi sebagai tambahan ataupun alternatif yang menghubungkan dengan pelanggannya. Contohnya, yang pertama adalah dalam bidang perbankan, nasabah harus datang untuk melakukan transaksi. Nah, sekarang bisa melakukan transaksinya dengan e-banking atau m-banking. Yang kedua adalah dalam penjualan, maka si pembeli harus datang ke tokonya untuk memilih barang, membayar, dan melakukan transaksi pembelian. Oleh karena itu, sekarang bisa melalui internet dengan online shop yang ada di internet, lalu membeli barang melalui online. Yang kedua adalah value chain integration. Value chain ini disebut juga rantai nilai, adalah rangkaian proses bahan mentah menjadi bahan jadi atau produk jadi. Bahan mentah ini dibutuhkan oleh perusahaan, lalu outputnya adalah produk. Jadi diolah, lalu ada produknya. Bahan mentah tadi dipasok oleh supplier dan memberikan output produk sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Perusahaan juga dapat meningkatkan keuntungan dengan menyatukan semua stakeholder yang terlibat di dalam sistem penciptaan produk. Fokusnya adalah kompetensi utamanya, jadi langkah-langkah utamanya yang tidak utama tidak perlu dikerjakan, dan membuang proses lainnya ke dalam outsourcing. Makanya kenapa perusahaan kadang seperti membersihkan perusahaan itu adalah tugas dari OB. Nah, OB ini diambil dari outsourcing karena ini tidak terlalu penting di dalam proses bisnis. Yang ketiga adalah industry transformation. Industry transformation adalah transformasi industri hasil dari perusahaan yang benar-benar memahami kekuatannya dan memanfaatkan peluang bisnis yang ditawarkan oleh si internet tadi. Jadi hampir banyak perusahaan yang mengganti bisnisnya dengan internet, melalui internet, karena tingginya kompetisi melalui online. Perusahaan penerbitan buku bermutu yang biasanya melalui pemilihan naskah, pengeditan, penyusunan layout, dan sebagainya, nah dapat di-outsourcekan ke perusahaan di industri terkait. Jadi perusahaan ini dapat kerjasama secara online maupun secara offline, tapi lebih baik secara online ya. Lalu juga perusahaan penjual lagu-lagu musik, biasanya dulu melalui kaset ataupun CD, banyak sekali di toko. Nah, sekarang sudah menjadi online juga. Mencari dan meramu compilation. Nah, ini bisa mengkompilasi lagu-lagu yang diinginkan masing-masing pelanggan. Jadi si perusahaan seperti pembuatan lagu-lagu ini dapat menjadi portal yang dapat dikompilasi lagu-lagunya, dan itu berbayar untuk dinikmati oleh pelanggan. Jadi tidak perlu membeli kaset satu artis satu, tapi bisa banyak artis banyak lagu. Perusahaan pemberi jasa kesehatan seperti medical center, dokter berkumpul untuk memberikan diagnosa
Nah, sekarang sudah ada calon pasien cukup menggunakan televisi untuk dapat berkomunikasi ataupun aplikasi seperti Halodoc ya, telemedicine. Jadi kita tinggal menuliskan keluhannya apa saja, lalu bisa konsultasi lewat online, lewat chat, kemudian akan diberikan resep dan didiagnosa. Konvergens antara lebih dari satu industri terjadi karena dengan adanya internet. Jadi konvergensi ini perusahaan dapat berkolaborasi untuk menciptakan produk baru. Produk-produk yang berinovasi baru. Konvergens antara industri perbankan, kesehatan, dan teknologi informasi melahirkan sebuah smart card yang selain berfungsi sebagai kartu kredit dan kartu debit, dapat digunakan untuk menyimpan riwayat pasien. Jadi sekarang sudah bekerja sama ya setiap perusahaan. Contohnya online shop seperti Shopee, Tokopedia, mereka bekerja sama dengan Gojek, Grab, jasa pengiriman, lalu jasa pembayaran seperti perbankan, BNI, BCA. Nah, itu akan dapat menguntungkan mereka dan memudahkan si pelanggan untuk melakukan transaksi jual beli. Ada juga konvergens antara telekomunikasi dan internet. Nah, itu menghasilkan sebuah handphone dua arah. Lalu konvergensi antara industri multimedia dengan manufaktur mobil. Bisa menghasilkan desain mobil sesuai dengan pemesanannya, sesuai dengan selera si customer dengan aplikasi chat atau CHAM. Konvergens antara industri robotik dan pertahanan dapat menciptakan robot yang dapat menjinakkan bom dan berfungsi sebagai mata-mata institusi tertentu. Diagram relasi e-bisnis. Pada dunia nyata, e-bisnis bermula dari paket aplikasi yang bersifat fungsional. Sedangkan dunia maya itu banyak sekali aplikasinya, banyak sekali bisnis prosesnya. Aplikasi bisnis dapat dikategorikan menjadi 4 jenis seperti pada gambar ya, agak pudar ini tulisannya. Coba kita lihat, terlalu besar. Nah, ini ada SCM, Supply Chain Management. Ada, saya kurang kebaca, Enterprise Resource Management, Enterprise Resource Planning, ada ERP, ada Product Design Management, dan ada Customer Relationship Management CRM. Jadi kalian bisa memilih salah satunya. Kita kecilkan lagi biar mudah ya untuk menjelaskannya. Cara mudah dalam memahami keempat kategori adalah mencoba bergerak dari rangkaian proses hilir menuju hulu. Nah, maka dari itu harus dicoba satu persatu untuk memperdekat ikatan antara si perusahaan dengan pelanggan. Berdasarkan pendekatan yang 4 tadi, bagian hilir akan dijumpai rangkaian proses yang menghubungkan semua perusahaan dengan para pelanggan. Nah, ini terutama Customer Relationship Management atau CRM. Bagaimana si CRM ini akan menjelaskan dalam membangun hubungan yang efektif dengan pelanggannya. Terutama pelanggan yang bersifat sudah nyaman, lalu sudah senang di toko tersebut, itu harus dipertahankan. Proses yang termasuk dalam proses CRM adalah yang pertama adalah penanganan, yaitu penanganan apa saja? Penanganan keluhan, pesanan, permintaan informasi, data dan informasi, kebutuhan pelanggan, lalu karakteristik dan perilaku pelanggan. Ini perlu diidentifikasi juga dianalisa untuk mempertahankan si pelanggan tersebut. Jenis e-bisnis ada B2B, B2C, C2C, C2B, dan B2G. Kalian bisa baca apa kepanjangan masing-masing. Aplikasi e-bisnis dari beberapa perusahaan ternama yaitu B2C, Business to Customer, Amazon.com, ada buku, musik, video, mainan, elektronik, artikel, dan hadiah. C2C, Customer to Customer atau Business to Customer, ada eBay.com, spesialis lelang. E-trade itu ada B2C dan B2B, Business to Customer, dan Business to Business. Stok dan informasi investasi juga layanan keuangan.
Manfaat e-bisnis bagi perusahaan atau pebisnis perorangan yang pertama. Nah, untuk perusahaan akan memperpendek jarak ya, karena tidak perlu pergi jauh-jauh, online di mana saja bisa. Pasar bisa lebih luas, jaringan juga lebih luas, biaya juga terkendali, tidak perlu sewa ruko. Efisien itu berhubungan dengan uang atau biaya, cash flow terjamin karena sudah tinggal print out saja, dan lainnya. Bagi konsumen adalah efektif karena tidak terlalu banyak menghabiskan waktunya tinggal di depan handphone ataupun apa memilih barang yang dia ingin beli. Yang kedua adalah biaya terkendali, ya tidak perlu jalan kaki atau naik angkot. Yang ketiga aman. Keempat harga murah karena kita bisa membandingkan harga antara barang satu dengan barang yang dijual di toko lainnya. Yang kelima fleksibel. Fleksibel ini bisa di mana aja, kapan aja. Bagi masyarakat adalah peluang kerja baru dan wahana kompetisi. Jadi kompetisi bisa membuka toko online dengan harga yang bersaing, juga produk yang bersaing. Peluang kerja baru ini bisa mungkin yang online shop yang sudah besar bisa membuka karyawan baru menerima untuk mencatat pesanan juga untuk mengirim barang. Bagi dunia akademis yang pertama yaitu tantangan baru, sebuah tantangan di bisnis ini ya karena online. Yang kedua adalah analisis terhadap pergeseran pola bisnis. Makanya kadang diadakan penelitian, dianalisis. Yang ketiga adalah penjualan jasa pendidikan. Nah, ini bisa juga secara online dengan Zoom ya. Latar belakang pembentukan situs e-bisnis yang pertama karena konsumen butuh tidak perlu jalan, jadi hanya di website saja atau aplikasi Android. Yang kedua adalah kesadaran konsumen akan adanya aplikasi-aplikasi online itu lebih enak ketimbang kita jalan ke tempat tokonya. Yang ketiga adalah kondisi sosial, ekonomi, dan demografi. Demografi ini bisa jadi konsumen tersebut jauh tapi ingin membeli barang di provinsi lain. Hambatan e-bisnis di Indonesia yang pertama adalah belum terbentuk high trust society. Jadi belum terbentuk kepercayaan antara pelanggan dengan customer, belum terbentuk sepenuhnya ya. Yang kedua adalah harga produk tidak dapat ditawar. Iya betul, kalau sudah segitu ya udah ditulis segitu. Yang ketiga sarana dan prasarana masih belum memadai. Nah ini internetnya suka datendut ya, suka kadang tinggi, kadang rendah, kadang hilang. Yang keempat masih sangat sedikit SDM yang menguasai IT. Programmer ini hanya dasarnya saja, tapi kalau suruh membuat itu lama. Yang kelima adalah jasa pos. Masih harus melakukan peningkatannya, ini jasa dalam pengiriman barang. Karena masih banyak barang yang hilang dan lama sampai. Yang keenam, tindak kejahatan kartu kredit. Nah ini bisa saja melalui penelponan atau WhatsApp. Yang ketujuh, beda platform maka aplikasi juga belum tentu bisa diinstal. Yang kedelapan, masih menunggu dalam pengiriman, menunggu kalau loadingnya lama. Yang kesembilan, dipandang sebelah mata. Ya karena beberapa customer tidak percaya online. Yang kesepuluh, konsumen yang aktif saja yang menggunakan, yang pasif tidak menggunakan. 11, etika dan moralitas ini kurang ya kalau dengan online. Karena bisa terjadi caci maki antara penjual dan pembeli, terutama testimoninya jika jelek dan bintangnya kecil. Langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis yang pertama adalah mempromosikan atau publikasi halaman web yang dipunyai tentang produk yang mereka hasilkan. Yang kedua, si calon pembeli dapat memilih dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya. Yang kedua ya, dengan kalau ini dengan kartu kredit, kalau kartu debit nggak perlu dicatat. Yang ketiga adalah jika selesai maka akan dikirim. Jadi yang pertama promosi, yang kedua memilih produk, yang ketiga bayar lalu kirim, kemudian sampai. Transaksi e-bisnis yang pertama memilih produk, lalu menginisialisasi pembelian. Setelah awalan membeli, lalu permintaan otorisasi yaitu otorisasi hak akses, otorisasi permintaan pelunasan, ini baru pembayaran, lalu yang terakhir adalah pengiriman. Ditinjau dari alat pembayarannya maka dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bisa dibayar dengan uang digital seperti ShopeePay, GoPay,
cek elektronik. Nah, ini saya belum pernah pakai. Credit card nih juga saya nggak pakai. Electronic funds transfer ini bisa juga. Cari perusahaan yang mulai berevolusi. Oke, yang ini tidak perlu tugasnya. Kita lanjut aja. Oh, ini yang terakhir ya. Produk yang dijual, jenis bisnis. Bentar. Nah, kalian yang tadi tidak, soalnya yang ini saja. Mana tadi ya? Nah, ini. Kalian cari konvergensi antara perusahaan ya, beberapa perusahaan seperti tadi ya, Tokopedia, Shopee itu bekerja sama dengan perbankan, lalu Gojek, GoPay. Kalian cari yang tidak saya sebutkan dan tidak ada di slide. Boleh apa saja. Travel atau apalah yang ada kerjasamanya antara perusahaan dengan perusahaan, dan sebutkan itu B2C, B2B, C2C ataupun apa. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa tugas dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu, karena kalau tidak tepat nanti nilainya khawatir jelek. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang, silahkan japri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.